Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Nyatakan dirimu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami, dengan siapakah Tuhan? Musuh-musuh kami dapat bertahan. Kami tahu Tuhan ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami dapat melangkah dengan satu kepastian. Kalau Tuhan yang memegang masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk turut, mampukan kami Tuhan untuk kami juga dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan daging kami lemah. Kami butuh Roh Kudus untuk terus menguatkan kami, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Biar hanya nama Tuhan dinyatakan, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Ya, shalom teman-teman. Apa kabarnya? Aku sungguh bersyukur kalau teman-teman, saudara-saudara semua, kalau aku boleh diberi kesempatan. Ada satu kali teman-teman, aku mau cerita tentang hidup aku di masa lalu. Itu tentang didikan orang tua aku. Dulu aku waktu kelas 2 SMP pernah dihajar habis-habisan sama papaku, hampir mati kalau nggak ada mamaku. Bener-bener hampir mati. Dulu waktu SMP aku pulang jam 5:30. Jam 5:30 sore. Aku sekolah di Strada Santa Maria 2. Di Dan Mogot di Tangerang. Waktu aku pulang SMP itu jam 5:30, harusnya jam 7 paling lama itu udah sampai di rumah. Nah tapi pada waktu itu aku pergi main sama kakak kelasku ke tempatnya di dekat rumahku juga. Sampai jam 10:30 malam aku belum pulang. Sampai akhirnya papiku telepon. Aku di situ lagi ngumpul sama teman-temanku, lagi kumpul di tempat yang dalam tanda kutip itu kumuh teman-teman. Jadi ada satu kayak kios, cuman dia 2 lantai. Ada tangga di luarnya buat naik, itu kayak kontrakan-kontrakan yang kosong. Itu buat base campnya kakak kelasku lah dulu. Nah aku diajak ke situ, nongkrong-nongkrong lah kita. Ngerokok segala macem lah teman-teman. Nah pada saat papiku telepon jam 10:30 malam, aku kaget nih. Aku langsung matiin rokokku nih. Aku matiin, waduh, aku bilang nih sama temanku, waduh, bokapku telepon lagi. Ya udah angkat, aku angkat nih. Ya kenapa? Kamu di mana? Ini lagi di tempat teman, di mana? Di sini. Aku sebutin nama tempat, ya udah tunggu ya papi jemput. Waduh, aku langsung deg-degan. Karena tuh tempatnya tuh benar-benar yang kumuh teman-teman, yang yang tempat orang-orang yang dalam tanda kutip nakal lah. Akhirnya aku buru-buru turun, udahlah gue pulang dulu. Jalan ke pinggir jalan ditemenin sama temanku, mau naik angkot ceritanya nih teman-teman. Pas aku jalan, metikin pohon, daun, ilangin bau rokok di tangan. Petikin pohon, ilangin, sampai hilang. Pas waktu di jalan raya mau naik motor, papiku datang naik motor. Dari mana? Dari mana Ber? Ini dari rumah temen aku. Di mana rumahnya? Yuk papi mau ke sono. Mati dah gua. Nah, aku mikir nih sambil jalan. Aku tanya sama temen aku, mau dibawa kemana nih bokap gua? Udah bawa aja ke tempat yang tadi. Aduh mati dah udah. Udah dalam pikir udah habis dah nih aku pulang habis dah. Udah akhirnya bawa ke sono. Aku diem di bawah, papiku naik ke atas. Naik tangga, cuma ngeliat doang sebentar, turun lagi. Terus ditanya, kamu ngerokok? Enggak. Langsung diambil tanganku, dicium tangannya. Karena udah hilang pakai daun. Itu trik-trik anak sekolah. Ya. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak sekolah, nah, itu trik anak sekolah dihilangin pakai daun. Habis itu papiku cium tanganku,
nggak bau rokok. Terus langsung mukaku diginiin, dicium mulut aku. Pas habis dicium, teman-teman, apa yang dilakuin sama papi aku? Dia mundur selangkah, dia ambil ancang-ancang langsung bah di depan temen aku. Di situ teman-teman, hati aku hancur benar. Malu. Akhirnya aku pulang. Pulang digonceng naik motor, waduh, aku udah mikir nih di atas motor, aduh diapain nih gue pulang diapain. Dibawa langsung ke rumah sakit. Mau dicek pakai narkoba atau enggak. Dibawa ke Sariasi Sangiang. Ada di Sariasi di Sangiang. Dibawa, papiku datang dulu ke IGD, aku masih nunggu di motor, suruh tunggu depan. Dipanggil, masuk, diajak ngobrol sama dokter, suruh keluar lagi. Habis itu pulang. Aduh, di dalam motor itu, dada aku tuh sampai duk, 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 kayak orang jatuh cinta, teman-teman. Benar-benar yang ketakutan luar biasa. Nah, nyampe rumah, aku kan dulu pakai sekolah itu, SMP masih celana pendek. Celana pendek, pakai kaos, pakai baju sekolah lagi kan. Sama papiku nyampe rumah, disuruh buka baju. Waduh, diapain nih kata aku nih. Suruh buka baju, wah langsung dicekek aku. Dicekek, diangkat, ditonjok perutnya. Wah, dipukulin aku habis-habisan. Disuruh tiarap. Tiarap aku udah kayak tentara teman-teman. Tiarap, ambil gesper papi. Dipukulin di bawah, ceprat. Aku nggak nangis di situ. Biasanya aku dipukulin aku nangis, tapi di saat itu aku nggak nangis. Sedikit pun nggak nangis. Sampai akhirnya badanku pedih banget ya. Aku loncat jadi kejar-kejaran sama papiku tuh. Diikat leher aku tuh, papiku badannya gede. Kalau teman-teman pernah lihat papaku nggak tinggi, cuman badannya gemuk. Diikat leher aku, digendong kayak karung, dibawa di belakangnya. Aku udah nggak napak, udah mau mati lah. Digebukin habis-habisan. Sampai kakiku tuh melenting kena gesper. Pada saat dipukulin aku nggak nangis teman-teman. Tapi waktu pas aku mandi jam 1:30 malam, dipukulinnya selesai jam 1:30 malam disuruh mandi. Itu juga kalau mamiku nggak keluar masih lanjut itu sampai jam 2 mungkin. Mandi aku jam 1:30. Pas mandi guyuran pertama, waduh di situ aku baru nangis. Perihnya minta ampun. Badan kita tuh kayak diseset kecil-kecil. Kena air, waduh perihnya minta ampun. Tapi teman-teman, dari situ aku sadar, didikan itu yang bawa aku sampai sekarang. Aku nggak tahu kalau nggak ada didikan itu aku jadi apa. Teman-teman, makanya hari ini aku mau bawa tema tentang bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa sih kita harus bertumbuh dalam Tuhan? Karena teman-teman kita banyak perhatiin, teman-teman kita semua masih muda, amin. Ya, teman-teman coba perhatiin kalian punya teman-teman atau diri kalian sendiri. Ketika kita ada di dalam satu tempat, kita ada di dalam satu lingkungan. Ya, mereka yang terbawa dengan kita atau kita yang terbawa sama mereka. Contohnya, kita selalu bertumbuh di dalam lingkungan dunia. Kayak yang gak merokok jadi merokok, yang gak suka minum jadi minum. Ya aus lah minum ya. Cuma maksudnya di sini minum sampai mabok-mabok teman-teman. Yang gak suka mabok jadi suka mabok. Yang gak suka tato jadi suka tato. Karena waktu itu teman-teman pas papaku naik, itu semua teman-teman aku. Jadi kakak kelasku cuma satu, itu sisanya teman-temannya semua. Dulu kalau teman-teman tahu itu anak-anak supporter bola di Tangerang. Lagi pada bikin tato pakai cat rambut. Jadi yang kita enggak pengen, jadi kita kepengen. Kita bertumbuh di dalam lingkungan yang salah. Kita bertumbuh bukan di dalam Tuhan. Makanya aku hari ini mau kita sama-sama belajar supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, gimana caranya kita bertumbuh dalam Tuhan? Kita buka ayat Alkitab kita bersama-sama teman-teman. Di Matius 26 ayat yang ke-69 sampai ke 74.
Teman-teman boleh kita baca sama-sama Matius 26 ayat yang ke-69 sampai yang ke-74. Kita baca sama-sama 3, 2. Seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, amin. Teman-teman, baca Alkitab aja lemes ya, apalagi melakukannya. Amin, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini teman-teman, aku belajar beberapa hal supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Aku cerita lagi dulu, waktu aku di kelas 2 SMK, tadi kelas 2 SMP, sekarang kelas 2 SMK, teman-teman. Dulu aku sekolah itu naik motor semes, yang rusak banget, bukannya rusak ya, kalau kita gas dikit bodinya geter, itu SMK. Nah satu waktu papiku tuh bilang, Ber, kamu mau beli motor gak? Wah mau dong. Motor apa? Motor fiction pi, dulu yang merah putih tuh, motor fiction. Ya udah, ntar kita beli, cuman ada syaratnya katanya. Apa tuh? Kamu sunat dulu. Hah? Aduh, aku tuh paling takut sama jarum. Disuntik aja aku takut. Kata papiku, tapi sunat dulu. Ya udah, aku langsung tantangin. Tapi dia nggak mau sunat dulu. Beliin dulu. Ntar udah dipotong, motornya nggak bisa potong 2 kali. Aku mau beliin dulu. Ya udah, papiku okein. Dibeli dulu motornya. Tapi pas waktu motornya datang, papiku nanya, kapan mau sunat? Nanti ya pikir-pikir dulu. Tapi papiku nggak nanyain. Sampai aku di kelas 3 teman-teman. Aku udah mau lulus nih, aku ingat banget waktu itu udah mau Natalan kalau nggak salah. Aku sunat berdua sama temen aku, satu sekolah. Berdua janjian, yuk kita sunat yuk, sunat. Berdua, sunat. Udah teman-teman, selesai sunat. Intinya gini teman-teman, seringkali nih Petrus menggambarkan orang Kristen masa kini. Kenapa? Petrus yang kalau teman-teman tahu ceritanya, dia selalu bilang apa bersama-sama dengan Tuhan? Tuhan, kalau yang lain pergi daripadamu, aku sendiri enggak. Kata Petrus. Dia itu menggambarkan orang-orang Kristen masa kini. Kenapa? Karena orang-orang Kristen masa kini datang terus ke gereja, pelayanan terus, nomor 1 buat Tuhan, tetapi pada prakteknya gagal. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhannya gagal. Untuk kita melakukan firman-Nya gagal. Tapi seakan-akan kita melayani Tuhan dengan antusias. Kita jadi asyar senyum pun sampai monyong-monyong ketemu jemaat. Kita menjadi pemain musik, pemain worship leader, sampai kayang pun kita bisa menyembah Tuhan. Tapi pada praktik dalam kehidupan kita seringkali gagal untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita belajar dari kisah Petrus. Kita nggak usah sok-sok jago buat Tuhan. Tuhan itu sebenarnya nggak butuh pelayanan kita. Kita yang butuh untuk melayani Dia. Makanya banyak sekali gereja-gereja sekarang yang udah kurang ajar. Kurang ajar dalam hal apa teman-teman? Kalau kita tarik kejadian, perjanjian lama, mimbar ini tempat yang kudus teman-teman. Tapi banyak gereja sekarang menjadikan mimbar sebagai nyanyian-nyanyian dunia. Membawakan nyanyian-nyanyian dunia di atas mimbar. Kadang-kadang saya bingung. Dari mana sih ini bisa-bisanya gitu loh. Kita udah kelewat batas. Karena kita beranggapan kita hidup di bawah kasih karunia.
Kita jadi seenaknya sama Tuhan, teman-teman. Makanya dari sini saya mau sama-sama kita belajar dari kejadian Petrus. Dia selalu janji sama Tuhan. Selalu janji gak meninggalkan Tuhan. Tapi pada kenyataannya dia meninggalkan juga. Padahal dia sudah diingatkan berkali-kali sama Tuhan. Dia bilang enggak. Tapi akhirnya dia tersadar dengan ayam berkokok. Dia disadarkan dengan ayam berkokok. Nah, pada saat itu juga teman-teman, aku janji sama papaku butuh 1 tahun untuk menepati janjinya. Tapi yang aku mau tekankan teman-teman, ketika kita punya janji sama Tuhan, kita tepati janji kita sama Tuhan. Memang Tuhan gak pernah nagih janji kita. Seperti papaku waktu aku belum disunat, papaku gak pernah nagih. Kapan lu sunat, enggak. Tapi dia selalu nunggu janji kita. Terus yang selanjutnya teman-teman, kita buka lagi di Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-24. Sampai yang ke-29, teman-teman kita baca sama-sama dengan semangat, 3, 2. Ayat 29 terakhir, sebab amin teman-teman. Yang kedua teman-teman, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus dengar-dengaran. Kita gak bisa bertumbuh kalau kita gak dengar-dengaran. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kenapa sih perlu dengar teman-teman? Teman-teman tahu kisah yang anak pejabat pukulin orang? Tahu? Yang sampai papanya, keluarganya pun jadi ketangkap. Gara-gara apa teman-teman? Dia salah dengar. Dia dengar pacarnya, gue digodain nih sama dia. Dia dengar pacarnya. Dia pukulin orang sampai mau mati. Itu teman-teman. Dampak kita salah dengar bisa membawa hidup kita kepada kehancuran. Teman-teman nanti kalau ada kesempatan aku akan bahas mendengar lebih jauh teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini aku mau cerita lagi teman-teman. Tentang motor fiction aku yang waktu itu dibeliin sama papiku. Jadi waktu satu ketika nih teman-teman, aku tuh mau pergi sama teman-teman SMP aku nih. Ada 2 cewek. Ketemuan di Alam Sutra di Pasar 8. Pergi naik motor. Sebelum pergi, papiku tuh bilang, aku punya 2 motor di rumah nih. Supra X yang baru sama motor aku nih yang fiction. Nah, sebelum pergi papiku tuh bilang, Ber, mau kemana? Ini mau janjian sama teman SMP, mau makan di Pasar 8. Oh, ya udah bawa motor aja Supra. Lah enggak lah, mau bawa fiction aja. Jangan bawa aja motor Supra. Wah kita anak muda nih mau naik motor gede ya disuruh naik Supra X, walaupun Supra X-nya baru teman-teman. Aku disuruh naik Supra aku gak mau karena aku mau naik motorku sendiri biar lebih keren. Mau ketemu teman-teman SMP coy. Gitu ya. Nah pada saat itu sampai di depan pintu garasi. Papiku bilang, Ber udah jangan bawa motor fiction. Jangan bawa motor itu, bawa motor Supra aja. Lah aku tetap kekeh gak mau sambil siap-siap mau pergi. Papiku gak bisa ngomong lah. Anak muda ya, Bapak Ibu kalau
Bapak Ibu punya anak-anak seumuran saya waktu itu, ya masih badung-badungnya lah. Nah akhirnya aku pergilah naik motor fiction, Pasar 8. Sampai di Pasar 8 tuh bundaran kan, belok ke kiri. Pasar 8 itu teman-teman, kalau naik motor diasingkan. Naik motor, parkiran motornya jauh di ujung. Jauh banget di ujung lah. Aku pikir nih, di trotoar banyak nih yang parkir. Motornya bagus-bagus, waktu itu aku inget banget ada Satria FU sama motor Jupiter MX yang baru. Aku ikut parkir situ, parkir, buka helm, buka jaket, taruh di atas tangki kan. Makan di Bakut Mumu di Alam Sutra. Makan, selesai makan, turun. Namanya kita lagi ngumpul-ngumpul ini bertiga, mau kemana? Ya balik lah, habis mau kemana lagi? Makan es campur dulu lah makan. Makan es campur lagi, turun Bakut Mumu, depannya tendaan tuh. Makan es campur di situ. Bentar ya, gue lihat motor gue dulu, kata aku ke teman-teman aku nih. Aku lihat motor aku nih. Oh ada, balik nih, makan es campur. Dalam hati aku nih, kok gelisah banget ya. Lagi ngobrol, lagi makan es campur enak-enak, kok baru 5 menit duduk gelisah. Bener-bener hati tuh gelisahnya minta ampun. Pengen lihat motor lagi. Tapi hati aku bilang, perasaan baru gue lihat. Ntar aja lah, makan dulu. Sampai akhirnya tuh hati aku tuh bener-bener gelisah banget teman-teman. Pengen lagi lihat, aku bilang sama teman, bentar lah gue lihat motor gue dulu. Lah baru juga dilihat katanya. Enggak, gue pengen, enggak tahu nih gue pengen lihat lagi. Jalan, kok enggak ada motornya ya? Apa ketutupan pos parkir kali, karena aku parkir itu pas pintu keluar tuh persis di trotoar itu. Aku pikir, ketutupan pos parkir kali. Majuan lagi. Enggak ada ya. Sampai teman-teman, aku berdiri di atas tempat aku parkir motor, aku cuma celingak-celinguk, hilang motor gua. Aduh, aku bingung harus berekspresi apa ya. Mau panik, mau takut, aku nggak tahu mau ekspresi apa. Karena dulu aku inget banget papiku bilang, Ber, kita ini jadi cowok harus tenang. Apapun yang kita hadapi harus tenang. Aku pokoknya tenang di situ, tenang aja. Aku yakin lah pasti ada kok. Aku balik lagi nih ke tenda es campur. Ada teman aku yang cewek, ada nggak motor lu? Nggak ada. Lah yang bener lu motor hilang nggak mungkin muka lu begitu. Lah harus gue habis bagaimana? Gue harus nangis-nangis guling-guling di sini kan enggak. Oh yang bener lu, ayo kita lihat. Lah tadi ini gue parkir di sini nih, ini tinggal helm sama jaket gue doang. Lah lu bagaimana sih katanya gitu. Tapi teman-teman, aku mau kasih tahu teman, dari cerita ini, yang awalnya aku berdebat sama papiku. Papiku suruh aku bawa motor Supra. Itu motor teman-teman baru sebulan lunas. BPKB-nya baru sebulan ada di rumah. Aku tahu rasanya kehilangan, ibaratnya motor itu mahal teman-teman. Aku baru tahu rasanya ketika aku jadi tulang punggung kehilangan uang sebanyak itu tuh rasanya sakit banget. Aku baru tahu rasanya jadi orang tua ketika yang pertama nggak didengar oleh anak. Sama halnya ketika kita sama Tuhan teman-teman. Ketika Tuhan suruh kita ini tapi kita nggak mau. Kita bilang kok cara Tuhan kuno, ini lebih keren Tuhan. Tuhan cara Tuhan nggak keren begitu, kita lebih keren begini. Oh lebih keren kita ditato Tuhan, kita lebih keren ditindik sampai bolong semua. Nggak keren men. Kita mau pelayanan pun nggak keren kalau itu bukan buat Tuhan. Kita nggak keren. Yang keren itu kita melakukan semua untuk Tuhan. Makanya teman-teman aku belajar bagaimana cara kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kemarin kita dengar firman, bertumbuh tuh ke bawah, berakar betul. Tapi teman-teman jangan sampai salah kita berakar. Kita seringkali salah berakar, kita bertumbuh di dalam hal-hal yang negatif. Di dalam pergaulan kita yang gak bagus. Contohnya teman-teman, teman aku yang dulu aku ajarin ngerokok di rawa-rawa, sampai sekarang belum berhenti ngerokok. Sampai dia bilang, ini si Barry emang kurang ngajar. Dulu dia yang ngajarin gue ngerokok di rawa-rawa. Sekarang dia yang udah berhenti ngerokok, gue belum.
Jadi kita udah mulai terikat, kita udah berakar ke dalam rokok. Kita udah berakar ke dalam hal-hal yang lain. Makanya teman-teman hari ini aku mau ajak kita sama-sama belajar. Aku tahu, aku juga masih muda, masih punya jiwa muda lah. Ya kurang lebih kalau boleh dibilang aku nakal sebelum waktunya teman-teman. Tapi yang aku tahu Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau kita mau berbalik sama Dia. Secara cepat aja yang terakhir Lukas 19 ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Nah teman-teman ini ayatnya kita nggak usah baca, aku kira kita semua udah tahu ini tentang Zakheus teman-teman. Teman-teman tahu Zakheus itu orang yang dibenci banyak orang pada waktu itu. Orang yang gak disukain sama masyarakat pada waktu itu teman-teman. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dalam kotanya dia, Zakheus tuh mau tahu siapa sih Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu yang dia dengar dari banyak orang. Dia mau tahu sampai dia akhirnya naik pohon, dia berusaha dari orang banyak itu yang tubuhnya pendek. Dia berusaha lari, dia cari pohon. Supaya dia bisa ngelihat siapa Yesus yang diceritain banyak orang itu. Akhirnya dia lihat, Tuhan Yesus ngelihat Zakheus, dia bilang, Zakheus aku hari ini mau menumpang di rumahmu. Turunlah, menumpanglah Yesus di rumahnya. Pas ketika itu teman-teman, Zakheus yang waktu itu yang dalam notabene berdosa, dia dibenci banyak orang karena dosanya. Dia dibenci banyak orang karena kesalahannya. Dia dibenci banyak orang karena dia memeras banyak orang. Dia nggak disukai sama masyarakat semua di situ. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, di situ ada titik balik dari Zakheus teman-teman. Tuhan gak pernah menolak. Ketika Zakheus berbalik kepada Tuhan, Tuhan tetap terima. Bahkan Tuhan bilang apa? Di rumah ini ada kemenangan besar. Teman-teman hari ini aku mau ajak kita sama-sama teman-teman. Kita seringkali sama Tuhan tuh seperti aku sama orang tuaku dulu. Aku ajak debat papiku. Aku enggak dengerin dia. Tapi hari ini kita sama-sama belajar buat kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dengan yang pertama tuh kita mulailah. Belajar satu persatu kita tepatin janji kita sama Tuhan. Yang kedua, dengarlah sama firman-Nya. Yang ketiga, teman-teman ingat. Ketika kita mau bertumbuh, Tuhan tetap menerima kita. Apapun teman-teman, masalah apapun yang teman-teman hadapi ya hari-hari ini. Aku tahu Tuhan tetap mengasihi kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku teringat teman-teman sama rasa sakit yang waktu itu papi aku pukulin aku. Waktu kelas 2 SMK. Tapi itu sakitnya gak seberapa teman-teman. Waktu papiku meninggal, tanggal 13 Juli, waktu itu kena COVID. Aku terbayang sakitnya waktu dipukulin, tapi itu gak seberapa dengan aku kehilangan orang tuaku. Dan yang lebih sakit lagi teman-teman, waktu malam 3 hari, aku harus melayani dia sendiri. Aku harus melayani malam 3 hari orang tuaku sendiri. Aku ingat sakitnya itu luar biasa. Nggak sebanding dengan dipukulin sama dia. Sakitnya begitu luar biasa ketika aku melayani orang tuaku sendiri di malam 3 harian dia meninggal. Itu luar biasa sakitnya. Tapi aku percaya teman-teman, lewat setiap didikan yang menyakitkan tubuh, yang menyakitkan hati kita, aku rasa itu sakit banget. Tapi aku percaya, Tuhan panggil papiku, itu yang terbaik buat aku, buat keluarga dan buat semua. Aku selalu percaya firman-Nya,
Dia yang selalu menyertai kita, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita tundukkan kepala, teman-teman, kita mau datang sama Tuhan, kita mau naikkan pujian. Teman-teman ambil waktu 1-2 menit, kita mau datang sama Tuhan, kita mau betul-betul berbalik kepada Dia untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan. Kasih ya Tuhan. Aku diingetin sama satu hal gini teman-teman. Aku ingat waktu Daud jatuh dalam dosa. Dia sungguh luar biasa yang berdosa waktu itu teman-teman. Dia diingatkan sama satu nabi, Nabi Nathan. Dia diingatkan sama Nabi Nathan bahwa dia berdosa. Teman-teman, hari ini aku mau kita sama-sama belajar, jangan lihat siapa aku teman-teman. Jangan lihat siapa yang bicara sama teman-teman hari ini. Tapi lihat siapa yang bawa teman-teman sampai hari ini. Teman-teman, waktu itu Nabi Nathan bukan siapa-siapa. Dia jauh derajatnya dengan Daud. Dia bukan siapa-siapa. Dia nabi kecil. Berbanding jauh banget sama Daud yang punya jabatan, yang punya kekuasaan pada saat itu. Tapi ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan, dia mulai sadar. Dia bahkan lari ke kamarnya, dia berdoa, bahkan mukanya sampai tersentuh ke tanah. Teman-teman, hari ini aku mau ingatkan kita sama-sama. Mungkin aku ada jauh lebih muda daripada saudara-saudara Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mungkin aku jauh lebih nggak tahu apa-apa dari teman-teman semua. Tapi aku mau kasih tahu teman-teman. Firman Tuhan hari ini aku nggak tahu. Itu juga menegur aku. Bukan aku mau menggurui siapa-siapa di sini. Tapi aku mau kita sama-sama belajar untuk kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Lebih baik lagi teman-teman. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan. Dari semula telah kau tetap